Dan informasi terkini terkait dengan update gempa Cianjur, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Cindy, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana dan apakah sudah terupdate jumlah korban yang tertimbun di sana dan berhasil dievakuasi? Iya Reza, kalau untuk tepat saat ini saya melaporkan ada di Kampung Garung di Kecamatan Cugenang. Memang yang paling dirasakan oleh warga adalah rumahnya yang rusak sedang sampai berat. Misalnya contohnya adalah salah satu yang di belakang saya dan sedang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Yan Paris. Ini adalah salah satu rumah yang ada di Kampung Garung dan kondisinya betul-betul 100% ambruk dan tentu tidak bisa digunakan lagi. Proses pendataan ini yang juga masih dinantikan, pendataan dari RT RW kemudian untuk diserahkan kepada Pemda terkait dengan bantuan yang nantinya bisa diserahkan dari Pemda kepada warga terkait rumah-rumahnya yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena kondisinya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk di Kampung Garung, dan tadi juga kami melihat di Desa Cirumput, memang rata-rata warga membangun pengungsiannya secara mandiri di dekat rumahnya. Misalnya kalau ini sebenarnya adalah kebun atau lahan milik warga yang ditanami tanaman-tanaman, tapi karena kondisinya darurat mereka membutuhkan pembangunan pengungsian di lahan yang terbuka sehingga ini dijadikan sebagai tempat pengungsian. Ini yang sedang ditunjukkan oleh juru kamera kami, ini adalah pengungsian didirikan oleh warga menggunakan plastik. Sementara kalau yang di kanan saya dan saat ini ada di layar kaca Anda, Reza dan juga saudara, ini adalah pengungsian yang baru saja pada hari ini diserahkan oleh TNI. Reza, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam dan juga mewawancarai salah satu pengungsi yang ada di Kampung Garung. Dan saya juga akan sekalian menggambarkan bahwa ada perbedaan dengan adanya posko dari TNI ini. Sebenarnya Anda juga bisa melihat kualitasnya ini tentu lebih mumpuni bagi pengungsi ketika bermalam maupun juga berlindung dari hujan seperti saat ini. Oke. Reza, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengungsi. Ibu, selamat sore, Cindy Kompas TV. Dengan Ibu siapa namanya? Siti Rohmat. Ibu Siti. Ibu Siti, boleh cerita Ibu rumahnya ada di dekat sini juga kan ya, Bu? Ya, di depan, paling depan. Kondisinya gimana, Bu? Rusak. Iya, semuanya. Ya. Sudah tidak bisa digunakan lagi Ya, Bu? sudah tidak bisa ditinggali. Iya. Oke, Ibu, kemarin saat terjadi gempa magnitudo 5,6, Ibu lagi di mana? Lagi bekerja. Anak-anak semua anak-anak di rumah, yang 2 orang di rumah, yang satu lagi sekolah dinia. Itu keluar pada berhamburan, yang satu lagi ngaji. Iya. Ibu kan posisinya saat gempa terpisah dengan ada suami dan anak di rumah, ada juga anak yang lagi sekolah. Ketika gempa itu terjadi, apa yang langsung Ibu bayangkan saat itu? Nggak bisa ngebayangin. Ngebayanginnya gimana ya, ini ya musibah paling gede gitu. Oke. Posisinya kan anak Ibu juga terpisah pada saat itu, tapi bisa bertemu lagi gimana ceritanya, Bu? Itu pada lari nyamperin saya di jalan, pada nangis berteriak. Orang-orang udah terhimpit bangunan. Ya. Dan Ibu masih bisa ketemu anak Ibu di jalan ya, Bu ya? Alhamdulillah suami masih sehat, anak masih sehat, semuanya masih sehat, keluarga masih sehat, nggak ada yang luka. Dan pasti sudah tidak sempat menyelamatkan apapun ya, Bu, saat itu? Enggak. Oke. Ibu saat ini pengungsian sama siapa aja, Bu? Sama ibu, sama nenek, sama keponakan, sama adik, sama kakak, keluarga, sama tetangga. Iya. Ada berapa orang, Bu, kira-kira di satu tenda ini? Ada 30 orang. Ada 30. Iya. Oke. Ibu, kondisinya kan sudah 1 malam kurang lebih Ibu bermalam ya? Iya. Untuk bantuan sudah tersalurkan, Bu? Belum ada bantuan apapun. Sama sekali Belum. Baru tenda ini satu ya, Bu ya? Belum. Untuk makanan juga belum? Belum ada. Butuh. Oke, makanan, minuman, obat-obatan, selimut. Bukannya. Oke. Bu, kalau makanan, minuman belum ada. Tadi pagi, kemudian tadi siang, artinya Ibu dan tetangga keluarga di sini gimana makannya, Bu? Tadi makan nasi ada yang ngasih. Oke, berarti masih mengharapkan bantuan ya, Bu ya? Iya, belum makan.
apalagi sore, dari sore baru tadi makannya pagi. Oke. Kalau untuk air Bu, air minum maupun juga air bersih gimana Bu di sini? Susah, kan itunya mati sumur bornya, nggak ada air. Kalau untuk obat apa sih Bu obat yang paling dibutuhkan di sini? Obat anak, obat sakit kepala gitu. Oh, sama apa ya? Oh, sama tuh lansia. Pokoknya obat lah yang dibutuhkan ya. Oke, baik. Itu sama makanan belum ada kan, belum ada bantuan apapun, baru tenda. Baru tenda ini Iya. aja. Oke, Ibu ini kan kondisinya hujan Bu. Sementara ya Ibu dan juga tetangga keluarga tinggal harus bermalam dengan kondisi seadanya. Ibu apakah butuh juga mungkin tambahan selimut? Iya, butuh selimut. Yang utama itu makanan. Iya. Makanan itu yang paling utama, makanan jadi ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu Siti terima kasih banyak sudah berbagi untuk Kompas TV Ibu. Semoga sehat selalu. Ya Reza, itu yang tadi diceritakan bahwa memang kondisinya rumah rata-rata di sini rusak berat, dan kalau untuk evakuasi, ini ada data terakhir yang kami dapatkan dari Basarnas. Ini adalah update evakuasi yang dilakukan sejak kemarin. Jadi kalau hingga pukul 1 siang tadi sudah melakukan evakuasi untuk wilayah terdampak di Kabupaten Cianjur, khususnya Kecamatan Cugenang. Ada di Desa Cijedil dan Desa Gasol 10 korban dievakuasi. 8 diantaranya meninggal dunia dan 2 ditemukan selamat. Sementara kalau untuk di Dusun Gintung, Desa Banjot, Desa Gasol dan Pondok Pesantren dilakukan evakuasi 14 korban dalam keadaan seluruhnya meninggal dunia. Pencarian korban ini masih jadi prioritas bagi tim gabungan untuk menemukan tentu kerabat maupun juga keluarga yang dinyatakan masih hilang, karena tidak sedikit keluarga yang masih mencari kerabatnya dan dikhawatirkan mereka tertimbun longsor maupun juga reruntuhan gempa. Reza. Iya, Cindy, sebelum saya bertanya ke materi selanjutnya, sampaikan rasa turut prihatin saya dan juga teman-teman Kompas TV di Jakarta dengan seluruh warga di Cianjur yang ada di Cugenang, Kampung Garung di sana. Dan ini juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena hari ini saja baru 1 kali Ibu Siti Rohma mendapatkan bantuan makanan. Nah, seperti apa akses jalan untuk memberikan atau mendistribusikan bantuan berupa makanan di Cugenang, Kampung Garung? Apakah terkendala di sana hingga akhirnya warga dan juga para pengungsi harus menunggu bantuan di tenda pengungsian, Cindy? Oke, ya Reza, sebenarnya untuk akses jalan tidak terputus di sini. Ada beberapa akses untuk menuju ke Kampung Garung dan tidak terputus. Memang sempat ada desa-desa di kecamatan ini yang terputus, tapi sudah dibuka menggunakan eskavator. Jadi akses sebenarnya mudah sekali. Tapi kalau tadi dari informasi warga, bantuan memang masih belum merata karena warga yang membutuhkan ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan logistik yang tersedia. Ini yang menjadi kendala, sehingga untuk distribusi memang belum merata. Kemudian untuk akses air juga atau bantuan air minum maupun juga air bersih, tadi kami menanyakan warga, mereka banyak yang akhirnya membeli yang jaraknya tidak dekat dari sini. Mereka harus menggunakan kendaraan, mencari warung atau tempat makan untuk mencari ya tadi membeli air mineral maupun juga membeli lauk minuman. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada warga, apakah ada upaya misalnya meminta kepada RT RW untuk menyampaikan kebutuhan bantuan, tapi dijawab oleh salah satu warga, Pak RT-nya juga adalah korban di sini. Ia juga masih butuh waktu untuk memulihkan kondisi keluarganya, sehingga saling berempati. Ini yang sehingga diharapkan oleh warga bantuan ini bisa didistribusikan tanpa perlu didesak dari warganya itu sendiri, Reza. Iya, kami tidak hanya teman-teman jurnalis, seluruh masyarakat Indonesia juga ikut berduka dengan kejadian gempa dan juga para pengungsi yang ada di sana. Di tempat Anda melaporkan di Kecamatan Cigunang, Kampung Garung tepatnya, ini kan ada tenda pengungsian dari TNI yang memang diprioritaskan untuk wanita, lansia dan juga anak-anak di sana. Bantuan juga belum ada, walaupun banyak warga yang saling membantu satu sama lain. Kita berharap bantuan juga bisa segera didistribusikan.
saat ini kondisinya hujan di sana. Apakah dikhawatirkan ada longsor atau seperti apa sebenarnya tempat Anda melaporkan lokasinya? Apakah memang dekat dengan bukit-bukit atau jurang atau seperti apa, Cindy? Iya, memang kalau untuk di Kampung Garung ini posisinya ada di dataran tinggi. Kalau untuk longsor, kalau setidaknya di tempat saat ini saya melaporkan, tadi kami tidak melihat adanya titik-titik bekas longsor pasca gempa kemarin. Tapi yang dikhawatirkan adalah bangunan-bangunan atau rumah yang kondisinya kemarin pasca gempa baru rusak sedang. Apabila ada gempa susulan ini bisa roboh dan kemudian berakibat atau berdampak berbahaya kepada warga yang ada di sekitarnya. Tadi dalam 1 jam terakhir kami merasakan langsung ada 2 gempa susulan yang cukup terasa, memang tidak lama, mungkin sekitar 3 detik saja, tapi tentu ini cukup mengkhawatirkan karena kami khawatir rumah-rumah yang berada di area pemukiman ini kemudian bisa ambruk ataupun juga membahayakan warga lain. Tapi tadi kami lihat warga tidak ada yang panik karena mereka memang masih berada di pengungsian, mereka berada di lahan terbuka, tidak ada yang berada di dekat-dekat bangunan yang berpotensi rubuh begitu. Iya, Reza. Cindy, untuk pasokan listrik di sana seperti apa dan jaringan seluler juga? Karena memang kemarin cukup terganggu untuk jaringan seluler di sana. Iya, kalau untuk sampai saat ini listrik memang masih mati, memang warga juga itu menjadi kesulitan mereka karena banyak yang alat komunikasi mereka baterainya habis, mereka kesulitan untuk menghubungi keluarga maupun mengabari keluarga bahwa mereka baik-baik saja. Tapi kalau untuk sinyal komunikasi yang kami rasakan langsung sudah mulai lebih baik meskipun masih ada titik-titik di area kecamatan ini yang masih kesulitan sinyal, tapi untuk mayoritas sinyal sudah mulai pulih. Artinya apabila alat komunikasi memiliki baterai yang cukup, sebenarnya sudah bisa mulai berkomunikasi dengan keluarga. Reza. Iya, Cindy, di Kampung Garung tempat pengungsian saat ini yang Anda melaporkan ada koordinator untuk warga para pengungsi di sana. Bentuk komunikasi apa yang sudah dilakukan kepada mungkin pemerintah setempat ataupun pemerintah terkait soal adanya bantuan dan distribusinya di sana? Iya, tadi kami baru menemui warga, kami memang masih belum menemui ketua RT-nya secara langsung, tapi yang tadi diceritakan oleh warga, mereka juga belum melakukan, mereka juga tidak banyak mendesak ketua RT karena posisinya ketua RT-nya juga masih sama-sama korban, rumahnya rusak parah, bahkan ada yang dibilang lebih parah dari beberapa warga yang ada di pengungsian. Mereka juga mengkhawatirkan keluarga dari ketua RT, jadi tadi mereka masih saling berempati. Itu yang diharapkan adalah ketika ada pejabat misalnya mendengar kabar bahwa di sini masih belum dapat bantuan, kemudian bisa didistribusikan. Ya, Reza. Barusan Anda sempat kaget karena angin begitu kencang di sana. Kondisinya seperti apa di sana? Apakah memang cuaca juga tidak menentu hingga akhirnya hujan, angin juga masih bisa dirasakan warga dan Anda melaporkan sore hari ini? Ya Reza, memang kalau yang kami rasakan langsung sebenarnya dari pagi sampai siang tadi terik sekali, cuacanya panas sekali. Ini yang juga sebenarnya menjadi kendala bagi warga pengungsian yang mayoritas mereka tinggal di pengungsian yang mereka bikin sendiri dengan plastik yang tadi sempat ditunjukkan oleh juru kamera saya, sehingga apabila terjemur matahari di dalam suhunya panas sekali, berbeda dengan kalau pengungsian yang dibangun oleh TNI ini. Kemudian dengan cuaca yang terik sekali, panas sekali, kemudian malam bisa dingin sekali, tapi pada Anda juga tadi menyaksikan ataupun juga melihat langsung, kami sempat merasakan hujan, kemudian saat ini sudah panas lagi, memang cuacanya sangat tidak menentu. Ini juga sebenarnya yang bisa dikhawatirkan menyebabkan kondisi dari para pengungsi yang tadi kita dengar makan masih belum maksimal, kemudian istirahat juga tentu mereka masih belum tenang, ditambah cuaca yang tidak menentu, ini bisa menyebabkan kondisi mereka drop. Obat-obatan inilah lagi yang masih mereka harapkan, Reza. Iya, Cindy, di sekitar tenda pengungsian ada rumah-rumah warga juga yang tentunya ini beberapa banyak yang hancur di sana, banyak yang roboh. Lalu apa yang mereka lakukan? Apakah saat ini memang sudah tidak ada gempa lagi hingga akhirnya mereka kembali ke rumah untuk mencari harta benda yang bisa diselamatkan? Atau seperti apa, Cindy?
Iya, dalam 1 jam terakhir tadi kami masih merasakan adanya 2 gempa susulan yang terasa. Memang sebenarnya sudah dijelaskan oleh BNPB maupun juga Pemda kalau sejak gempa utama kemarin dengan magnitudo 5,6 akan ada gempa-gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Tapi untuk yang 1 jam terakhir 2 kali tadi kami betul-betul merasakan. Tapi warga memang kalau dari pantauan kami mereka masih tetap berada di pengungsian untuk malam hari. Kalau untuk siang memang mayoritas yang masih bertahan di pengungsian adalah wanita, lansia dan juga anak-anak. Kalau tadi kami lihat kalau untuk pria dengan usia produktif, mereka mulai mencari barang-barang yang bisa mereka selamatkan dari reruntuhan. Misalnya tadi ada yang mencoba mencari bahan pokok maupun juga alat-alat masak, ataupun juga tentu masih mau mencari harta benda yang sekiranya masih bisa diselamatkan, mengingat kondisinya memang meskipun masih ada gempa susulan, tapi bisa dibilang lebih sudah semakin stabil jika dibandingkan dengan kemarin, Reza.